Selamat datang di channel Galaxy Indra. Kali ini saya akan melanjutkan untuk mereview MIUI 12 Cina Beta. Sinyal ya, yang biasanya kan kalau misalnya datanya mati kan, ini kan datanya datanya mati kan. Kalau misalnya datanya mati kan, ini kalian lihat datanya mati kan. Nah, di sini nggak akan ada logo H plus-nya ya, atau logo 4G-nya. Tapi di sini walaupun dia datanya mati, di sini ada logo H plus sama 4G-nya. Nah, apa sih pembedanya? Ya, jadi apa sih pembedanya antara datanya mati atau hidup? Nah, yang pembedanya cuman satu ya. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan datanya ini, nanti di sini di bawah logo H plus atau 4G-nya ini ada tanda panah ke atas sama ke bawah ya. Itu aja yang membeda pada saat dia nyala atau mati datanya. Yang membeda cuma ada di logo panah di bawah H plus. Kalau misalnya dia muncul berarti datanya nyala. Kalau misalnya tanda panah di bawah H plus ini hilang, berarti artinya datanya mati. Misalnya ini kan ada nih tanda panah di bawah H plusnya. Kalau misalnya saya matikan, tanda panah di bawah H plusnya hilang kan tuh. Jadi seperti itu aja sih yang membeda. Oke, mungkin saya akan lanjut untuk mereview bugnya sekali ini ya. Untuk bug di MIUI 12 Cina Beta di Redmi Note 8 ini, menurut saya sih ya, pertama yaitu di tema ya. Jadi kalau misalnya kalian terapkan tema kalian itu ke tema bawaan ya, misalnya kan ini ya, misalnya saya terapkan ke tema klasik ini. Jadi nanti kalau misalnya saya ganti wallpaper saya, nanti lock screen saya ikut ganti. Nggak tahu kenapa begitu ya. Kalau misalnya saya ganti wallpaper saya, jadi wallpaper di lock screen saya juga ikut ganti kok saya pakai tema bawaan. Dan pada saat saya coba buat ganti wallpaper kunci layar, itu nggak mau ganti kunci layarnya. Wallpaper kunci layarnya tetap akan mengikuti sesuai sama wallpaper yang ada di home screen. Dia nggak mau ikut berubah ya. Jadi seperti itu. Jadi dia nggak mau berubah, dia hanya mengikuti wallpaper yang ada di home screen aja. Jadi wallpaper kunci layarnya cuma mengikuti wallpaper yang ada di home screen. Jadi nggak tahu kenapa begitu. Ini apakah ini memang bug atau gimana ya. Jadi misalnya saya kan misalnya saya ngeset wallpaper ya, misalnya saya ngeset wallpaper ini, misalnya yang saya foto kemarin ya buat misalnya saya ngeset wallpaper ini ya, kalian lihat ya. Oh ya, ini masih pakai tema campur ya. Jadi supaya bisa saya set wallpaper kunci layar saya supaya nggak sama wallpaper di home screen, saya pakai tema ini. Jadi di sini saya build, jadi yang saya tandai cuma lock screennya doang ya. Jadi yang saya terapkan cuma lock screen dari wallpaper dari tema yang ini. Jadi saya anukan ini, jadi dia bisa wallpapernya bisa diganti untuk lock screennya tanpa harus mengikuti wallpaper home screen. Jadi begitu. Jadi agak ribet sih ya. Jadi harus pakai tema dulu supaya wallpaper kunci layarnya nggak ikut berubah ya. Ya, mudah-mudahan cepat difix lah bug ini ya. Jadi setiap saya set wallpaper di home screen, jadi wallpaper di lock screen juga ikut berubah. Tapi kalau saya set wallpaper untuk lock screen aja, lock screennya tidak bisa berubah, wallpapernya tetap mengikuti home screen. Tidak tahu kenapa begitu. Tapi harus diakali pakai tema dulu baru bisa. Oke, yang selanjutnya bugnya itu kalau misalnya saya jelasinnya agak bulat ya. Yang kedua, untuk animasi saat buka tutup berpindah aplikasinya ini udah lumayan lancar banget. Tapi kadang kalau misalnya saya aktifkan mode gelap, dia sama pasang tema dia agak berat ya. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai mode gelap atau misalnya nggak pasang tema, dia bener-bener ringan kayak di MIUI 11 stabil ya, kayak di MIUI 11 stabil. Udah nggak tahu, enak banget ini udah dipakai. Cuman dia masih bug di mode gelap aja sih. Kalau misalnya saya aktifkan mode gelap sama saya terapkan tema, dia akan agak berat gitu. Tapi kalau enggak saya aktifkan mode gelap sama
pasang tema dia ya kayak hampir semut banget sih, hampir semut banget, kalian bisa lihat di sini. Aduh, ini sih kayak MIUI stabil ya, MIUI global sama MIUI Indo stabil sih, stabil banget. Oke, yang ketiga itu awal-awal saya install ya, touchnya agak delay, tapi untuk sekarang menurut saya udah nggak delay lagi ya. Saya awal-awal install tuh touchnya delay, tapi kok lama-lama jadi enak ya. Saya udah buat daftar bugnya nih di sini ya, yaitu touchnya delay, tapi setelah saya coba di sini lumayan enak scrollingnya. Cuman memang masih rada kerasa delay dikit aja ya. Tapi pas awal-awal install tuh memang delay banget, nggak tahu kenapa sekarang udah. Nah, dan juga pada saat menutup aplikasi ada kadang kalanya dia rada nge-lag, tapi dikit ya, nggak tahu itu udah nggak. Jadi semakin lama diinstal, semakin lama dia diinstal, semakin enak ROM-nya. Cuman yang aneh rasain di sini sih memang buat baterainya agak boros ya, tapi nggak tahu lah, mungkin atau perasaan aneh aja sih. Yang keempat ya, RAM-nya lumayan boros ya. MIUI Indo atau MIUI Global tuh biasanya perinya dari 1 GB sampai 2,7 GB ya. Tapi kalau di MIUI Cina ini cuma bisa sampai 900 cuman bisa 900 sampai 2 GB aja ya, nggak bisa lebih. Yang kelima ini Mi videonya ini nggak bisa, tahu saya kemarin saya coba nggak bisa ya. Yap, masih nggak bisa Mi videonya sampai sekarang. Yap, bener masih nggak bisa. Jadi tulisannya no atom here yet, jadi nggak bisa ya, nggak bisa baca video sih. Nah, kalau bagi kalian yang pengen nonton video, kalian bisa pakai aplikasi yang lainnya kayak misalnya MX Player ya. Jadi MX Player-nya bisa ya untuk baca video, tapi videonya malah nggak bisa kan, apa nggak lucu gitu. apa pemutar video bawaannya malah nggak bisa. Oke, yang keenam itu WiFi ya setahu saya. Jadi penangkap sinyal WiFi-nya di sini agak susah ya. Jadi kalau misalnya WiFi-nya itu udah putus, connect-nya itu agak susah ya, apalagi pada saat WiFi-nya lemah ya, sinyal WiFi, jangkauan sinyal WiFi-nya. Oke, yang ketujuh, oh iya, kameranya ini saya sudah atur di sini kan, di pengaturan kameranya ini saya sudah atur untuk tanda airnya, tapi setelah saya foto tanda airnya itu nggak muncul nih, misalnya watermark di sini. Jadi ini aktif ya, itu lihat device watermarknya aktif, custom watermarknya juga ini AI quad kamera. Tapi setelah saya foto, kalian lihat ya, kalian perhatikan baik-baik saya foto. Nah, lihat nggak ada tanda airnya kan tuh ya, itu bugnya sih. Kalau untuk yang lain menurut saya masih enak-enak aja. Mungkin sekian dulu ya kalian untuk review bugnya. Jadi cuma itu aja sih bugnya yang saya ngomongin tadi. Jadi tanda air, apa tadi? Apa aja tadi? Mungkin selebihnya mohon maaf, jangan lupa. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk di video selanjutnya saya akan buat dan kasih tutorial cara untuk pasang patch bahasa Indonesia di MIUI 12 Cina Beta ini. Jadi tetap aja stay tune di channel Gimohin. Oke, dan juga saya akan mereview MIUI kamera di MIUI 12 Cina Beta ini. Oke, sampai jumpa, see you next time. Somebody to hold. It's easy to say